penalti. Balikan bola, sebuah placing cantik yang sayangnya berujung justru menjadi gol pembuka bagi Myanmar. Laga penentu atau laga hidup mati antara Indonesia kontra Myanmar berakhir lebih tragis dari laga sebelumnya. Padahal, secara matematis, peluang Indonesia masih terbuka. Kemenangan Vietnam atas Malaysia di laga lain membuat pintu menuju semifinal kembali terkuak. Syaratnya hanya satu, Indonesia wajib menang dengan selisih minimal 3 gol. Sebuah target yang sebenarnya masih dalam jangkauan, mengingat kualitas skuad yang dihuni banyak pemain reguler liga, pemain diaspora, serta pemain-pemain yang 2 tahun lalu tampil di panggung Asia. Namun apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Alih-alih bermain penuh determinasi, disiplin, dan percaya diri, Indonesia malah tampil seperti tim yang kehilangan arah sejak menit pertama. Bahkan sebelum kebobolan pun, tanda-tanda kekacauan sudah terlihat. Koordinasi lini belakang berantakan, gelandang kehilangan kontrol, dan serangan yang dibangun tanpa ide. Kebobolan lebih dulu, awal dari segalanya. Sebuah ironi ketika Myanmar yang secara statistik hanya mencetak 1 gol di 2 laga sebelumnya, justru mampu membobol gawang Indonesia lebih dulu. Data sederhana menunjukkan, Myanmar memiliki rata penguasaan bola di bawah 40% di 2 laga sebelumnya. Jumlah tembakan on target mereka rata-rata hanya 1 per laga. Namun melawan Indonesia, Myanmar justru terlihat percaya diri dan mampu mencetak gol lebih cepat. Ini bukan karena Myanmar tiba-tiba menjadi luar biasa, melainkan karena Indonesia tampil jauh di bawah standar minimal sebuah tim nasional. Permainan yang lebih buruk dari laga sebelumnya. Alih-alih bangkit dari kekalahan tragis melawan Filipina, permainan Indonesia justru semakin memburuk. Jika laga melawan Filipina disebut sebagai penampilan terburuk, maka laga melawan Myanmar ini seakan memperkenalkan level buruk baru. Kesalahan umpan mencapai lebih dari 30 kali sepanjang pertandingan. 3 kali Indonesia kehilangan bola di area sendiri hanya dalam 10 menit pertama. Tidak ada satupun peluang matang di babak pertama. Ibarat kata, menang pun tidak membanggakan. Karena secara kualitas permainan, Indonesia tampil seperti tim tanpa arah, tanpa identitas, tanpa roh. Lapangan tengah seperti mati suri. Hanya Ivar Jenner yang mampu mengatur tempo, itu pun juga tidak sebagus biasanya. Begitupun dengan Doni. Donitri yang digadang-gadang bisa menjadi opsi juga tampil buruk. Dan sisanya terlihat seperti pemain pelengkap yang masuk lapangan hanya untuk mengisi nomor punggung. Umpan sering tidak jelas arahnya, keputusan banyak yang salah, pressing tidak terkoordinasi dan ritme permainan naik turun tanpa pola. Indonesia terlihat bermain tanpa konsep, seolah tidak ada rencana. Tidak ada garis besar strategi, tidak ada pondasi permainan. Gerusak-gerusuk FC, tim tanpa kontrol. Para pemain berulang kali melakukan salah kontrol, salah posisi, salah ambil keputusan, terlalu lama membawa bola, tidak siap menerima umpan, tidak ada sinkronisasi antar lini. Semua terlihat seperti tim yang baru dikumpulkan 1 hari sebelum pertandingan. Jens Schraven masuk membawa perubahan besar. Ketika laga memasuki menit-menit akhir dan asa Indonesia nyaris habis, Jens Schraven masuk. Dan dalam hitungan beberapa menit saja, segalanya berubah. Dalam kurang dari 5 menit, Jens Schraven mampu mencetak 2 gol yang membuat Indonesia unggul 3-1. Data sederhana mencatat, Jens Schraven mencetak 2 gol dalam waktu yang singkat dan itu terjadi dari 2 peluang tembakan on target. Artinya, efektivitas Jens Schraven di pertandingan ini 100%. Dari 2 peluang, keduanya mampu dikonversi menjadi gol. Peluang Indonesia sebelum Jens Schraven masuk 0,8 dan peluang Indonesia setelah Jens Schraven masuk menjadi 1,9. Jens Schraven seperti membawa energi baru, determinasi baru, dan harapan baru. Namun sayang, waktu benar-benar menjadi musuh terbesar. Indonesia telat panas, terlalu telat. 1 gol tambahan dibutuhkan untuk lolos, 1 saja. Namun sepak bola tidak mengenal kata andai. Garuda Muda berakhir pada skor 3-1. Menang, tapi tetap tersingkir. Tersingkir di fase grup sebuah kemerosotan tajam. Bertahun-tahun terakhir, Indonesia U23 selalu menunjukkan peningkatan signifikan. 2 tahun lalu saja, Indonesia menembus semifinal Piala Asia U23, prestasi pertama sepanjang sejarah. Indonesia adalah salah satu dari 4 tim terbaik Asia kala itu. Indonesia mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Yordania dan Australia. Kontras dengan kondisi hari ini, Indonesia kalah dengan Filipina, lawan yang secara statistik selalu bisa dikalahkan. Indonesia hanya menang tipis atas Myanmar dan tetap tersingkir. Indonesia berada di grup ASEAN, bukan Asia,
namun performa justru lebih buruk. Ini bukan kemunduran biasa, ini adalah kemerosotan yang sangat jomplang. Salah siapa? Pemain? Pelatih? Komposisi? Chemistry? Tidak ada yang bisa menjawab secara pasti, tapi indikasinya semakin jelas. Komposisi pemain tampak tidak ideal, strategi pelatih terlihat tidak jelas, chemistry antar pemain tidak terbentuk, tempo permainan kacau, tidak ada pemahaman taktik yang solid. Semuanya melebur menjadi satu, tim yang tidak memiliki arah dan tujuan. Kesimpulan, Indonesia menang tapi tetap kalah. Laga ini seolah menjadi cermin persis betapa kacaunya kondisi tim. Walau menang 3-1, rasanya seperti kalah 4-0, karena permainan tidak berkembang, identitas hilang, mental rapuh, konsistensi tidak ada, dan target utama gagal. Indonesia tersingkir dari fase grup SEA Games 2025, sebuah hasil yang sangat memprihatinkan bagi tim yang 2 tahun lalu mengguncang Asia. Kini pertanyaannya bukan lagi mengapa kalah, tapi sudah naik menjadi mengapa tim ini begitu jauh merosot? Silakan beri pendapat Anda, apa yang salah dari tim ini? Menang agresivitas, sayang sekali tidak bisa manfaatkan situasi ini. Butuh 1 gol lagi sebenarnya ya. Yap. Ya, tapi ya itu tadi walaupun bisa mengejar ketertinggalan menjadi 3-1 dan tanggung jawab Indra Syafri juga sudah terbayar. Masih banyak PR sebenarnya, masih banyak kekecewaan juga pasti bagaimana permainan Indonesia tadi menghadapi Myanmar. Evaluasi masing-masing singkat aja pasti nanti akan dibahas di DPI, Bung Harpa. Ya, berarti selesai sudah ya perjalanan tim nasional kita di segala usia. Ya. 20, 23, ya. Senior, U22 juga di SEA Games. Mungkin kecuali yang agak lumayan U17 ya. Walau di Piala Dunia kita menang sekali, ya tapi kan levelnya kan Piala Dunia U17 ya. Lawan Filipina, menurut gua di babak yang kedua akhir lebih baik, jauh. Dengan lebih efektif lah, bukan dalam arti terlalu bagus ya. Dengan masuknya Jens Ravan, cuman nggak ngerti kenapa kok nggak lebih cepat dimasukin. Apakah memang Indra Syafri ini tidak tahu kemampuan dari seorang Jens Ravan? Oke. Dan menurut gue dia cukup klinikal, cuman ya udah kita nggak lolos dengan cara yang mainnya juga kurang bagus juga, terutama lawan Filipina sih sangat disayangkan kita tidak bisa menghindari kekalahan. Ya, harusnya imbang. Karena kalau kita imbang aja, ini menang kan kita lolos. Kan 4 poin. Gitu. Sangat disayangkan, pasti ada evaluasi ya. Mas Git. Agak telat ya ininya ya. Tapi kita memang bagus di 10 menit terakhir sama injury time. Itu jelas bahwa kita berusaha dan dapat hasilnya. Ya Jens Ravan agak terlambat karena memang pilihannya harusnya Jens Ravan juga dimainkan sejak awal. Karena kita butuh gol. Sebelum para petinggi itu bicara, saya akan bicara dulu. We win the battle, but we don't win the war. Kira-kira gitu ya nanti narasinya ya. Betul. Ya evaluasi pasti harus ada ya karena terlepas apapun kan hampir sepanjang pertandingan lawan Filipina, terus sebelum kita bikin 2 gol ini kan kita mainnya juga bukan kelasnya kita sebenarnya. Dan menurut gua dengan materi pemain kita yang gua rasa kita lebih bagus, tapi Indra Syafri tidak bisa memaksimalkan. Justru Myanmar yang ya jujur kita nggak tahu ya ada siapa nama besar di mereka, kayaknya nggak ada ya. Tapi main mereka kolektif mereka bagus, kemudian skill individu mereka oke, kemudian build up serangan mereka juga jujur enak ditonton. Cuman memang finishingnya nggak ada gitu. Jadi agak mengejutkan dan menurut gua kalau kita ngelihat hanya hasil ini sebenarnya kita udah cukup senang nih. Dalam arti gini, karena sebenarnya kita bisa dapat gol gitu loh. Padahal main kita sebenarnya nggak terlalu bagus. Gitu. Sementara yang lebih bagus menurut gue mainnya Myanmar. Tapi again yang tadi kita diskusikan di awal, menang gue rasa bisa. Tapi atau bahkan better dari lawan Filipina iya. Tapi apakah cukup untuk membuat kita lolos? Ternyata jawabannya nggak cukup. Nggak cukup. Banyak PR ya. Evaluasinya seperti apa nih kira-kira nih, Mas Gita? Agak disayangkannya itu adalah kita kebobolan dulu lewat Myanmar. Kemudian sepanjang pertandingan kan sebenarnya yang lebih punya skema, lebih punya bagaimana mainin sepak bola yang bagus kan Myanmar sebenarnya. Persoalan mereka adalah end passing mereka juga sama lemahnya dengan kita. Terus tadi Jens Ravan juga nggak heran juga kalau dipasang di akhir-akhir. Kenapa? Karena selama ini dia juga nggak kontribusi yang terlalu ya. Artinya Indra Syafri kan lebih percaya sama Mauro Zilstra, lebih percaya sama Hoki Caraka dulu. Dan ternyata super sub ini membuahkan hasil. Gitu. Ya. Dan kalau gue bilang ya, agak ada sedikit blessing in disguise juga sih. Kalau misalnya kita lolos, gue nggak yakin juga. Don't think we can beat Thailand juga.
Jangan-jangan kalau kita lolos ya lawan Myanmar aja kita kesusahan seperti itu. Gimana lawan Not Thailand? even the best in ASEAN ya, Iya. atau second. Ya kan kalau kita setuju 1-2 mungkin Thailand, Vietnam lah ya kan. Ini mungkin ketiga atau keempat bahkan kelima. Ini aja kita ngos-ngosan menghadapi mereka. Kalau kita lolos semifinal, belum tentu juga lolos ke final. Karena melihat bukan soal gimana-gimana, soal gaya main kita. Kalau ke final ketemu Thailand, berat banget. Jangan-jangan kita dibantai malah. Iya, ke final. Asli. Bener. Itu. Itu tadi kita kan pernah dibantai mereka juga di SEA Games kan Iya. tahun 85 ya. Dengan saat itu kita baru aja hampir lolos Piala Dunia waktu Iya, itu ya. Tahun 85. lawan Korea Selatan Iya, terakhir ya. lawan Korea Selatan. Tapi kita dibantai juga dan ngelihat mainnya Thailand dalam 2 pertandingan kan bagus banget ya. Thailand, Vietnam ya. Kita lihat Terus mereka punya dendam ini nih, skor ini nih waktu dari Yes. 2 tahun lalu. Berarti yang masuk ke 4 besar adalah Thailand, Filipina, Vietnam dan Malaysia. Malaysia. Indonesia lagi-lagi maaf ya, Jadi- tidak bisa lanjut ke babak selanjutnya. Oke, semua sudah selesai perjuangan Indonesia Garuda Muda di SEA Games ini. Singkat aja nih buat kalian, Bung Harpa dan Mas Gita, buat kedepannya ada Ya, masukan kira-kira seperti kalau apa gue lihat lihat lebih permainan tadi dan selanjutnya. bukan hanya permainan ini tapi sepanjang big picture ya 2025 ini kan kita benar-benar terpuruk ya. Iya. Agak gue lebih gede ngeliat gambarannya. 2024 kita benar-benar kayaknya di Atas angin atas angin semuanya kan. Iya. Walaupun AFF di penghujung tahun kita saat itu memang gagal. Tapi kan pakai U22 kan saat Iya, itu di Solo iya, kan. betul. Tapi kemudian sepanjang 2025 kita benar-benar from one kekecewaan to another kekecewaan. Kalau logikanya harusnya sih 2026 kita nggak ada lagi turun ke bawah. Seperti Mudah-mudahan apapun situasinya gue nggak ngerti kan dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Mudah-mudahan kita hanya bisa naik karena nanti bulan Juli kan ada AFF kan. Yes. Ya kita nggak tahu seperti apa. Apakah nanti pemain-pemain seperti Tom Ha itu bisa membela kita dan akhirnya kita dapat gelar karena itu kan juga kita walaupun katanya turnamen ciki ya, Iya. tapi kan kita belum pernah juga. Nah kita nggak ngerti Menunjukkan. seperti apa. Kita harus nunjukin. Iya. Dan 1 tahun 1 bulan lagi ada Piala Asia. Iya, betul. Januari 2027 ya. Ya udah. Juga ada kualifikasi Piala Dunia Under Piala 17 kan. Lewat AFC Asian Cup Under 17. Kita udah lolos ke situ. Iya. Dan pelatihnya bukan Nova lagi. Timnya juga pasti akan berubah ya. Iya. Karena itu tim baru yang dari Under 15 naik ke Under 17. Kira-kira siapa pelatihnya ya? Iya. Ya tunggu aja Nah, nanti. pertanyaannya Pelatih ini? pelatihnya tetap atau enggak? Enggak. Nah itu. Soalnya dari pemilihan yang gue denger ya, yang pemilihan ini pun tidak mutlak, tidak aklamasi memilih IS. Jadi pasti akan ada, lu kan, tuh kan gue bilang jangan dia gagal. Nah, nanti kita tunggu aja.